Sumatera Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 25 November 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, oknum pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai staf di Kecamatan Silinda, Kabupaten Sergai, melakukan penipuan dengan modus dapat meluluskan korbannya masuk kerja sebagai karyawan di PTPN 3 Kebun Tanah Raja. Pelaku diamankan Satreskrim Polres Sergai atas pengaduan korbannya. Korban pelapor bernama Hayati warga Dusun 6 Kampung Padang Desa Simpang 4 Sergai menjadi korban penipuan pelaku Heri Irawan warga Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Dari aksi pelaku, korban mengalami kerugian sebesar 55 juta rupiah yang diserahkan secara 2 tahap. Tahap pertama diserahkan sebesar 25 juta rupiah di rumah korban. Tahap kedua 35 juta rupiah melalui bank yang diserahkan dengan menandatangani kwitansi pemberian sejumlah uang. Kasat Reskrim Polres Sergai AKP John Harto Panjaitan mengatakan pelaku merupakan salah satu PNS di Kecamatan Silinda berhasil diamankan atas laporan korban. Pelaku tidak juga memperkerjakan anaknya untuk masuk di PTPN 3. Padahal sejumlah uang telah diserahkan ke pelaku. John Harto menambahkan jika korban harus meminjam sejumlah uang ke bank untuk memenuhi permintaan pelaku. Namun harapan untuk pengembalian uangnya karena anaknya tidak kunjung kerja tidak dihiraukan pelaku. Modus pelaku itu dia menjamini korban untuk masuk menjadi salah satu pegawai di PTPN 3. Ya, janji pelaku ini dia awalnya memastikan korban ini mau memberikan uangnya sebanyak 55 juta. Namun setelah uangnya diserahkan, janji tersebut tidak ditepati. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 378 dan 372 KUH pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, tim gabungan Satres Narkoba dan Sat Samapta Polrestabes Medan menggerebek kawasan bantaran rel kereta api Tembung yang selama ini kerap dijadikan sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkoba. Pada penggerebekan tersebut, polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar sebelum akhirnya menangkap 3 pengedar, termasuk 1 diantaranya seorang ibu rumah tangga. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku berikut sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saku celananya. Di lokasi penggerebekan, polisi juga menemukan sejumlah alat hisap sabu dan 1 mesin judi jenis tembak ikan yang ditemukan di satu rumah. Kanit 3 Narkoba Polrestabes Medan, Ibtu Habibi Solosa menyebutkan ketiga pelaku merupakan warga setempat, dipastikan merupakan pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Kita mengamankan 3 orang, di mana yang sudah kita amankan ada 2 orang pria dan 1 orang wanita. Ada beberapa barang bukti sabu-sabu yang masih kita dalami dan kita yakini yang bersangkutan diamankan sebagai pengedar narkotika. Saat ini polisi sedang mendalami keterangan ketiganya guna menangkap pemasok narkoba yang disita dari para pelaku. Untuk memberantas narkoba di kawasan ini, polisi berencana akan terus melakukan penggerebekan mengingat praktek penyalahgunaan narkoba di kawasan ini masih terus terjadi. Sementara itu pemirsa, akibat meluapnya aliran sungai Belumai beberapa hari lalu mengakibatkan banjir di beberapa titik di Kabupaten Deli Serdang dan berdampak pada sejumlah rumah yang nyaris roboh akibat longsor. Terlihat suasana di lokasi sejumlah rumah di bantaran sungai di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis nyaris roboh. Bahkan 2 unit rumah bagian dapurnya sudah ambruk akibat longsor. Kejadian ini bermula pada saat hujan deras beberapa waktu lalu yang mengakibatkan meluapnya aliran sungai Belumai.
Tanah di bantaran sungai mulai terkikis hingga merobohkan bagian dapur rumah warga. Sedikitnya ada 40 rumah di sepanjang bantaran sungai di Dusun 1, Desa Tumpatan Nibung, yang kondisinya memprihatinkan dan nyaris longsor. Warga sudah berulang kali melaporkan terjadinya pengikisan bibir sungai ke pemerintah, namun hingga kini belum juga ada tanggapan. Salah seorang pemilik rumah yang terdampak longsor, Sri Nur Hayati, mengatakan, meluapnya air aliran sungai Bulumai mengakibatkan bibir sungai terkikis dan berdampak pada rumah-rumah yang ada di pinggir sungai. Sudah ada 2 rumah yang dapurnya roboh karena tanahnya terkikis air sungai. Saat ini warga masih tetap bertahan di dalam rumah karena tidak ada tempat untuk mengungsi. Diiringi hujan, jadi dihempaskanlah dinding sungai itu, jatuhlah tanah-tanah tadi. Kena dinding rumah, bolong. Udah gitu, hujan banjir lagi. Ya gitulah, habislah lagi longsor lagi terus. Ini kejadian jatuh ini kemarin siang jam 2. Sementara itu, Kaur Desa Tumpatan Nibung Solihin mengatakan sungai ini dahulunya tidak seluas sekarang ini dan rumah warga masih jauh dari batas daerah aliran sungai. Pemerintah desa telah melapor ke pihak Balai Wilayah Sungai Sumut, namun belum juga mendapatkan tanggapan. Itu dulu sungai ini asal-muasalnya pun hanya 15 meternya lebarnya. Sekarang menjadi 100 meter, 70 meter, bervariasi lebarnya. Bahkan jalan kita ini pun hampir nanti bentar lagi pun, saya nggak menjamin 2 tahun lagi pun mungkin jalan yang udah ada ini mungkin longsor. BWS udah turun meninjau di sini. Bahkan di sini pun orang BWS ada pembangunan bronjong di Sungai Batu Gingging namanya. Kebetulan ini kan di desa kita ini ada pembangunan waduk. Jadi udah kita sampaikan ke pihak BWS, ke pihak kabupaten, ke kecamatan udah kita sampaikan ini. Warga berharap pemerintah secepatnya memperhatikan kondisi puluhan warga yang bermukim di pinggir sungai sebelum jatuhnya korban jiwa. Pemirsa, eksekusi rumah dan lahan di Jalan Sudirman, Kota Binjai menjadi ricuh. Keluarga tergugat dan pihak kepolisian terlibat bentrok. Pihak tergugat menilai eksekusi ini cacat hukum. Beginilah suasana eksekusi di Jalan Sudirman Binjai, Kota Binjai. Sejumlah massa terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Bentrokan berawal saat petugas eksekusi dari Pengadilan Negeri Binjai tiba di lahan yang akan dieksekusi. Keluarga tergugat yang tidak terima mencoba menghadang sembari memberikan penjelasan. Pihak kepolisian yang mengawal pengamanan eksekusi juga memberikan penjelasan agar keluarga tergugat membiarkan pihak Pengadilan Negeri Binjai melakukan eksekusi. Tidak terima, keluarga tergugat melakukan perlawanan dan menghalangi petugas. Pihak kepolisian mengamankan beberapa orang massa yang diduga sebagai pemicu kericuhan. Pihak PN Binjai akhirnya melakukan eksekusi dan membongkar bangunan yang ada di dekat lokasi. Dalam eksekusi ini, pihak PN Binjai didampingi Kepolisian Polres Binjai, Brimob, dan pihak TNI. Sebelum melakukan eksekusi, pihak Pengadilan Negeri Stabat membacakan hasil putusan majelis hakim. Dalam eksekusi ini, kuasa hukum tergugat mengatakan pemenang dalam sengketa lahan ini tidak memiliki sertifikat yang asli karena sertifikat yang ditunjukkan tersebut diduga palsu dan tidak terdaftar di Badan Pertahanan Nasional. Pemirsa, pasca banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, sejumlah wilayah berbenah untuk mengantisipasi agar banjir tidak terulang kembali dengan melakukan normalisasi parit yang menghambat jalannya air. Seperti yang dilakukan pemerintah Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa bersama anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Hairul Sani, pada hari kedua ini melakukan normalisasi parit yang kondisinya mengalami pendangkalan. Normalisasi dilakukan sepanjang kali yang berada di Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa yang dikeruk menggunakan alat berat. Warga desa merasa senang adanya normalisasi ini karena banjir yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan banjir terparah karena ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa dan membuat warga resah karena barang-barang perabotan rumah tangga banyak yang rusak akibat terendam air. Salah seorang warga, Dahlia, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa
dan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Hairusani yang sudah peduli terhadap warga terdampak banjir di wilayah ini. Ya banjir lah. Ya dalam semalam itu, sampai ke pinggang. Kalau banjir derasnya dari sana, kami tetap kebanjiran. Sering. Penyempitan juga Ya, terjadi. penyempitan juga terjadi. Jadi kalau ada di sore kayak gini kan, insya Allah jangan banjir lagi kami. Terjadi pendangkalan juga. Sedih loh kalau banjir aja. Hal senada juga diungkapkan Darmawan yang merasa senang karena pemerintah desa dan anggota DPRD Deli Serdang sudah mau peduli dengan kondisi banjir di Dusun 2 dan 3 ini. Ya, kami warga Gang Romantis, Dusun 3, Tanjung Morawabe, sangat-sangat berterima kasih kepada instansi terkait yang terus serta membantu dengan menormalisasi tali air yang ada di desa kami ini. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya dengan adanya normalisasi ini, banjir tidak lagi melanda seperti beberapa saat yang lalu. Diharap setelah dilakukan normalisasi tali air ini, warga desa Tanjung Merawabe tidak lagi kebanjiran dan kedepannya warga dapat hidup tenang dan aktivitas warga tidak lagi terganggu. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Partai utama atau partai final Aquabike Jet Ski World Championship 2023 digelar pada hari ini hingga esok di seputaran Pelabuhan Mulia Raja Balige atau area venue F1 H2O Kabupaten Toba. Para peserta Aquabike Jet Ski World Championship 2023 saat ini tengah mempersiapkan kendaraan mereka dan melakukan pemanasan untuk penyesuaian area lomba di seputaran Pelabuhan Mulia Raja Balige, Kabupaten Toba. Hari ini dijadwalkan lomba memasuki babak semifinal tepat pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk partai final akan dilaksanakan esok hari. Chief Officer H2O Raimondo mengatakan, Danau Toba memiliki pemandangan alam yang indah dan sangat cocok dijadikan sebagai tempat pertandingan jet ski. Raimondo juga mengatakan bagi para peserta hal ini merupakan pengalaman pertama pertandingan yang sangat menantang khususnya di kawasan Danau Toba. Raimondo juga menjelaskan dalam 2 hari ini ada 3 race yang akan dilaksanakan di kawasan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba. Untuk hari ini berlangsung babak kualifikasi semifinal sampai final. Pada kejuaraan Aquabike Jet Ski terdapat 3 putaran untuk 3 kategori ski division. Sementara untuk cabang freestyle ada 2 putaran. Sementara itu pemirsa, pembalap Shane Gelael mencatatkan waktu tercepat pada leg 1 atau Super Special Stage Caldera Grand Final Danau Toba Asia Pacific Rally Championship 2023 yang berlangsung di Kabupaten Simalungun. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter TVRI Lukman Hakim Sitorus langsung dari Kabupaten Simalungun. Selamat sore Lukman, silakan dengan informasi selengkapnya. Selamat sore Ahmad Rafiq dan Anissa Redi. Saya masih dalam ajang ASEAN Pacific Rally Championship 2023 di mana pembalap nasional seperti yang dikatakan Anissa tadi, Shane Gelael dan Subhan Aksan ini tampil sebagai yang tercepat di Super SS kali ini untuk kategori Grand Final FIRC Danau Toba Rally 2023. Ahmad dan Anissa, ASEAN dengan navigatornya Moga Magalahaev itu mencatatkan waktu yang tercepat sekitar 1 menit 28 detik. Sementara Pereli Subhan Aksa bersama Marco Sarwono yang juga tim dari jagonya Ayam berada di posisi dengan waktu 0,05 detik dari single. Catatan ini menjadikannya sebagai yang tercepat pada Juknas Rally 2023 waktu 1 menit 29,2 detik. Sean yang saat ini berstatus sebagai pemenang putaran FIRC di Danau Toba pada September lalu masih menggunakan mobil yang sama yakni Hyundai i20N milik bersama co-drivernya Hugo S yang berasal dari Portugal. Sementara itu bersama Ricardo Gelael juga menggeber mobil yang sama bersama co-driver Gabriel Morales yang berasal dari Brasil. Sementara pembalap Sumatera Utara Jackson
Jurnas Rally Danau Toba 2023 dengan selisih waktu 0,02,2 detik. Pertandingan hari ini, Rally akan menuntaskan 6 SS sepanjang 77,58 km yang berlangsung di kawasan Naul di Kabupaten Simalungun yang saat ini diikuti sekitar 67 rally yang bertarung kecepatannya di lintasan kawasan ini. Dan hal ini dimulai dari kemarin hingga berakhir esok hari. Termasuk juga rally dari luar negeri seperti dari Selandia Baru, kemudian ada juga dari India dan Thailand, ada sekitar 12 SS. Dan pada ASEAN Pacific Rally Championship di bulan September ini banyak juga kendala seperti pembalap yang mengalami ban pecah. Namun kondisi terkini menjadi tambah licin karena ditambah guyuran hujan hampir setiap kali melewati kawasan ini. Dan lintasan licin di beberapa SS ini juga berpotensi nantinya dipenuhi lumpur. Kondisi tersebut juga tidak membuat semangat dari peserta rally tidak kendor dan siap bertarung dalam kondisi apapun. Begitu Anissa Redi dan Ahmad Rafiq. Dapat kami informasikan juga rally yang akan dilakukan di sekitar Danau Toba ini ada beberapa lokasi seperti Caldera, kemudian di kawasan Toba, Gorbus dan Negeri Dolok serta Kuta Tonga. Kendaraan yang kalau kita lihat yang di belakang saya ini digunakan para pembalap juga sangat beragam dan cukup menarik. Pada event ini Grand Final akhir pekan ini dipastikan juga akan melahirkan juara baru rally di kawasan ini karena siapapun yang akan menang nantinya dia akan dinobatkan menjadi juara rally se-Asia Pasifik. Demikian Ahmad Rafiq, Anissa Redi. Baik, terima kasih Lukman. Selamat bertugas kembali. Memperingati Hari Guru Nasional yang ke-78, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Aflah menggelar upacara yang diselenggarakan di halaman sekolah di Jalan Jerman Raya, lingkungan 3, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, pagi tadi. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Aflah bertindak sebagai pembina upacara, diikuti para guru dan ratusan siswa-siswi. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Guru dan diharapkan para guru lebih berkualitas dalam mendidik para siswanya. Para guru selalu mendidik siswa agar lebih berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Sebanyak 10 orang siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Aflah menggelar kegiatan membasuh kaki para guru. Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan pada Hari Guru ini bertujuan agar para siswa-siswi lebih berbakti kepada guru yang telah bersusah payah mengajari dan mendidik para siswanya. Orang tua para siswa di sekolah adalah guru. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Aflah Zulham Harap mengatakan, setiap tahun peringatan Hari Guru rutin dilaksanakan, namun untuk tahun ini agak berbeda dengan adanya kegiatan membasuh kaki guru dan memberikan penghargaan untuk berbagai kategori. Guru-guru yang terbaik dan favorit yang dilakukan oleh para guru dan para siswa. Dengan tujuan agar siswa-siswi lebih meningkatkan rasa cinta dan kasih kepada guru-gurunya. Sebagai tanda terima kasih kami karena sudah diberikan pendidikan yang menjadi penentu masa depan bangsa. Kegiatan ini merupakan kebanggaan bagi kami dan sebagai wujud kasih kami kepada mereka yang telah memberikan banyak hal kepada kami. Pada kesempatan ini memang ada lain dari tahun-tahun sebelumnya. Pada hari ini kita mengadakan yaitu untuk cuci kaki gurunya. Nah, ini sangat memberikan hal yang sangat positif bagi anak-anak kita, yaitu untuk meningkatkan rasa cinta dan rasa peduli kepada gurunya. Untuk kedepannya akhlak ini yang paling penting, karena sangat merosot sekali kita lihat pada belakangan ini. Itu barangkali disebabkan oleh beberapa hal-hal yang kita lihat di dalam masyarakat. Untuk itu ini kita buat acara yang seperti ini memang untuk menanamkan akhlak dan rasa cinta kepada. Informasi lainnya pemirsa, dalam rangka memperingati serta memeriahkan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-78, SD Negeri 200406 Kota Padang Sidempuan menggelar berbagai kegiatan serta penampilan tari kreasi. Selesai melaksanakan upacara Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-78 yang diperingati setiap tanggal 25 November, SD Negeri 200406 Hutaim Baru, Kota Padang Sidempuan menyemarakan dengan mengadakan rangkaian kegiatan.
Semarak peringatan Hari Guru Nasional digelar dengan berbagai kegiatan, diantaranya pembacaan puisi tentang guru, perlombaan tanya jawab, dan persembahan tari kreasi dari siswa maupun dari guru serta berbagai kegiatan lainnya. Peringatan HGN yang bertema Transformasi Guru Wujudkan Indonesia Maju ini bertujuan untuk melahirkan para pendidik sejati yang profesional dan adaptif serta terus memprioritaskan kebutuhan peserta didik dan tetap bersemangat untuk berkolaborasi dalam berinovasi. Kepala SD Negeri 2000406 Mahmud Nasution mengatakan, Semarak memperingati dan memeriahkan Hari Guru Nasional serta HUT PGRI ke-78, guru dan seluruh siswa menampilkan berbagai kegiatan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, para siswa akan dapat meningkatkan kebersamaan sekaligus membuat bangga para guru dengan kreativitas dan suguhan menarik di Hari Guru Nasional yang ke-78. Harapan kami dari Guru 200-406 Padang Sidempuan, semoga jayalah guruku, jayalah negeriku, anak-anak sebagai harapan bangsa ke depan, mampu membawa Indonesia emas seperti yang kita banggakan ke depannya anak-anak bangsa. Puluhan pelajar SD Negeri 101751 di Deli Serdang memeriahkan Hari Guru ke-78 dengan mengadakan doa bersama ditandai dengan meletakkan ratusan tangkai bunga di halaman sekolah. Kegiatan ini sebagai bentuk mewujudkan perdamaian di Palestina, khususnya anak korban perperangan segera kembali ke bangku sekolah. Kegiatan Hari Guru Nasional ke-78 ditandai dengan doa bersama dan meletakkan ratusan tangkai bunga di halaman sekolah di kawasan Jalan Pasar 1 Umum Kelambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Dalam rangka memeriahkan Hari Guru Nasional ke-78, guru dan para pelajar menyempatkan diri untuk doa bersama sebagai edukasi untuk pelajar meningkatkan rasa solidaritas kepada sesama. Salah seorang murid SD Negeri 101751, Ziden Restu Ibrahim mengatakan, dalam memeriahkan Hari Guru, para pelajar berdoa bersama agar masyarakat Palestina yang kehilangan harta, benda, dan orang tua dapat kembali beraktivitas dan bisa kembali lagi ke bangku sekolah. Persembahkan doa bersama untuk teman-teman kami yang berada di Palestina dan terkena dampak perang. Yang semestinya mereka bebas belajar, namun untuk saat ini terhenti dan mereka kehilangan orang tua, rumah, dan masa kecil mereka. Melalui doa ini, mudah-mudahan harapan kami, teman-teman kami di Palestina dapat hidup normal kembali. Wali kelas SD Negeri 101751, Anugrah Tri Susanto mengatakan, di momen spesial dalam memeriahkan Hari Guru tahun ini, para pelajar melakukan doa bersama sebagai bentuk solidaritas para pelajar kepada warga Palestina. Melalui doa bersama ini sebagai bentuk kepedulian para guru dan pelajar terhadap warga Palestina atas kekejaman Zionis Israel yang tidak menjunjung tinggi sikap toleransi dan rasa kebinekaan. Momen spesial hari ini kami guru-guru pada sedikit kaget bahwasannya siswa-siswi SDN 101751 Kelambir 5 mempunyai ide yang sangat kreatif, yaitu mereka membuat suatu momen di hari ini doa bersama bagi saudara-saudara yang ada di Palestina. Ini merupakan wujud solidaritas daripada anak-anak terhadap saudara-saudara kami ada di Palestina. Pemirsa, setelah 40 hari wafatnya Gubernur Sumatera Utara ke-15, Syamsul Arifin, masyarakat Kota Medan menggelar doa dan zikir bersama di kediaman almarhum. Selain doa dan membacakan ayat-ayat Al-Quran, masyarakat juga mengenang sosok almarhum yang begitu baik dan sangat dekat dengan warganya. Bertepat di kediaman almarhum Syamsul Arifin, masyarakat Kota Medan bersama DPW IPKA Sumut menggelar doa dan membacakan ayat suci Al-Quran pada Jumat malam. Kegiatan ini bertepatan dengan 40 hari wafatnya Gubernur Sumatera Utara yang ke-15 tersebut. Sebelumnya almarhum menderita sakit gula dan sudah mendapatkan penanganan operasi di rumah sakit di Jakarta. Gubernur Sumatera Utara ke-15 Syamsul Arifin menghembuskan nafas terakhir dan tutup usia pada 71 tahun.
Syamsul Arifin merupakan Gubernur Sumatera Utara pertama yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. Ketua Umum DPW IPKA Sumatera Utara, Asren Nasution yang hadir dalam doa bersama ini mengatakan semasa hidupnya almarhum Syamsul Arifin merupakan sosok yang sangat baik dan sangat dekat dengan masyarakat. Terlebih saat almarhum masih menjabat sebagai Bupati Langkat, almarhum selalu memberikan sumbangan kepada masyarakat, terlebih kepada para abang becak. Kepergian almarhum akan selalu dikenang oleh masyarakat Sumatera Utara, terlebih akan jasa-jasa almarhum semasa hidupnya. Besar Ikatan Persaudaraan Korea Hafiz-Hafizah Sumatera Utara malam hari ini melaksanakan kegiatan doa zikir tausiah menyongsong 40 hari wafatnya tokoh besar Sumatera Utara Haji Syamsul Arifin yang banyak jasa beliau kepada dunia Al-Quran di Sumatera Utara. Beliau peduli kepada qori-qori hadis-hadis, pondok-pondok pesantren alim ulama, tidak saja di lingkungan masyarakat muslim, juga masyarakat lainnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. SMK Swasta Budi Agung Medan kembali melaksanakan Idol Festival Season 11 tahun 2023 dengan menghadirkan juri Idol Season 12 dan para juri terkenal di kota Medan. Inilah penampilan para peserta Idol Festival Season 11 SMK Swasta Budi Agung Medan pada acara Grand Final yang diikuti sebanyak 26 orang. Tampilnya ke-26 orang peserta pada Grand Final di mana sebelumnya telah mengikuti audisi yang diikuti sebanyak 262 orang. Untuk membuktikan penampilan para peserta acara Grand Final ini pada tarik suara, membuat seluruh ruangan ini dipenuhi penonton termasuk para orang tua dan siswa. Penampilan para peserta Idol Festival Season 11 ini sangat memukau perhatian penonton karena lagu-lagu yang dibawakan peserta yaitu lagu pop dan lagu barat serta lagu lainnya, membuat suasana semakin meriah hingga sore hari. Bagi SMK Swasta Budi Agung Medan, acara Idol Festival ini telah menjadi agenda tetap setiap tahun dalam menampilkan para remaja yang memiliki talenta olah vokal atau bernyanyi. SMK Swasta Budi Agung Medan yang menjadi sekolah pusat keunggulan juga telah melaksanakan kurikulum merdeka secara baik dari kelas 10 hingga kelas 12. Saat ini di SMK Swasta Budi Agung Medan jurusan yang tersedia diantaranya manajemen perkantoran dan layanan bisnis serta akuntansi dan keuangan lembaga, termasuk pemasaran dan yang terbaru multimedia. Kepala SMK Swasta Budi Agung Medan diwakili Wakil Kepala Sekolah Supriyanto mengapresiasi Idol Festival ini dan harus berkelanjutan karena telah memberikan kontribusi besar terhadap remaja dalam mewujudkan kemampuan bernyanyi atau olah vokal. Festival yang ke-11 ini kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tim kita, event organizer Osaka Bima. Ya, kita kasih aplaus yang luar biasa kepada mereka yang sudah kerja keras untuk kegiatan Idol Festival ke-11 ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, harapannya ke depan kegiatan ini akan lebih baik lagi dan tentunya nanti anak-anak kami itu bisa lebih kerja keras lagi supaya Idol Festival ke-12 nantinya itu bisa terlaksana dengan baik dan tentunya lebih meriah lagi. Ini akan terus berlangsung seperti tadi yang kita sampaikan di sambutan bahwa harapan kita bukan hanya Idol SMK Swasta Budi Agung saja, tapi bagaimana ini bisa menjadi Idol SMK nasional, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tampil sebagai juara pertama pada Idol Festival Season 11 ini adalah Kesha Alexandra Nugraha Lubis. Sementara juara kedua Maya Ulfasari dan juara ketiga Skirio Chandra serta 3 orang juara harapan. Sementara itu Ketua Panitia Rizky Ika Putri menyampaikan terima kasih dan kepada juara diberikan hadiah pembinaan. Saya berharap acara kita ini bisa berlangsung dengan sukses di tahun-tahun selanjutnya dan saya tidak berharap acara ini berhenti di tahun ini saja. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya karena kalau tidak ada mereka hari ini saya bukanlah siapa-siapa dan acara ini tidak akan pernah terselenggara. Ya, kepada masyarakat Medan
yang punya bakat bernyanyi, yang punya skill bernyanyi, keluarkan skillnya, jangan cuma dipendam aja, tunjukkan bakatnya melalui SMK Idol kita. Pemirsa, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata menggelar Medan Film Festival 2023. Acara yang digelar selama 2 hari ini diharapkan bisa membangkitkan perfilman Kota Medan dan bisa dikenal hingga mancanegara. Acara tersebut akan diselenggarakan di Taman Budaya Medan selama 2 hari dari tanggal 25 dan 26 November 2023. Festival ini juga menghadirkan aktor-aktor yang sudah malang melintang di perfilman Indonesia seperti Atika Hasyolan hingga Prisia Nasution. Selain itu, Medan Film Festival akan memutar 29 film dari 6 negara yang ikut andil pada kegiatan perdana di Kota Medan ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Yuda Setiawan, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, terhadap ekonomi kreatif di bidang perfilman di Kota Medan. Yuda menyebutkan bahwa Kota Medan pernah berjaya dalam 2 perfilman pada era tahun 50-an. Namun seiring berjalannya waktu, perfilman mulai memudar. Dengan MFF ini diharapkan bisa membangkitkan semangat para kreator lokal Medan agar bisa berjaya lagi dan bisa membawa nama Kota Medan dikenal di dunia internasional. Medan itu menjadi kota film karena banyak potensi-potensi yang ada di Kota Medan. Tapi sekarang karena mungkin sudah perkembangan zaman, sudah mulai menghilang, memudar, sehingga Bapak Wali Kota Medan berkomitmen membangun Kota Medan ini menjadi kembali lagi berjaya di dalam bidang perfilman. Sehingga kami Dinas Pariwisata diperintahkan untuk membangun kembali ekosistem yang ada di Kota Medan. Pemirsa, Kesbangpol dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula dengan mendatangi sekolah. Ratusan siswa antusias mengikuti sosialisasi pemilu yang diselenggarakan di Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Kota Pinang sebagai pemilih pemula. Sebagai pendampingan, KPUD Labusan memberi cara mendapatkan informasi seputar para calon anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPRD RI, dan calon presiden. Dan sejumlah partai politik peserta pemilu 2024 agar pemilih pemula paham tentang hak pilihnya, serta mengerti arti demokrasi di Indonesia. Selain itu, para siswa juga dapat memilih sesuai pilihannya saat akan melakukan pencoblosan surat suara nantinya. Kepala Bidang Analisis Politik Dalam Negeri Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Riodian Prayogi mengatakan, kegiatan sosialisasi yang diperuntukkan bagi pemula, khususnya siswa di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Ya, kegiatan kita hari ini adalah sosialisasi yang diperuntukkan untuk pemilih pemula, khususnya siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Tujuannya sendiri, Pak? Tujuannya, program ini merupakan program dari bidang politik dalam negeri, dari Kesatuan Bangsa dan Politik Labuhan Batu Selatan. Kita memfasilitasi untuk peningkatan partisipasi politik, terutama bagi pemilih pemula yang ada di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Ketua KPUD Labuhan Batu Selatan Saipul Bahri Dalimunte menyampaikan apresiasi terhadap program dari Kesbangpol untuk meningkatkan partisipasi siswa SMA usia 17 tahun untuk pertama kali ikut sebagai pemilih pada pemilu 2024 akan datang. Dengan sosialisasi kepada pemilih pemula ini, Pak? Saya sangat mengapresiasi terhadap program yang dilaksanakan oleh Kesbangpol karena ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Di SMA ini merupakan pemilih pemula untuk pemilu 2024 yang mayoritas warganya, siswanya adalah yang berusia 17 tahun. Sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi warga dan pemilih pemula ikut serta mensukseskan pemilu tahun 2024.
Sementara itu pemirsa, pemerintah daerah Mandali Natal menyetujui anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri sebesar 81 miliar rupiah. Penandatanganan kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 mendatang dilaksanakan di Komplek Perkantoran Bupati Mandailing Natal. Keputusan ini disetujui pemerintah daerah Mandailing Natal dengan menggelontorkan biaya kepada Komisi Pemilihan Umum sebesar 55 miliar rupiah dan Bawaslu sebesar 17 miliar rupiah. Sementara untuk dana pengamanan Pilkada kepada TNI dan Polri senilai 9 miliar rupiah. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Sukairi Nasution mengatakan dengan persetujuan ini pelaksanaan Pilkada tahun 2024 dapat berjalan lancar penuh kegembiraan sehingga tercipta demokrasi yang aman dan damai. Kesiapan KPU dan pengawasan tentu semua butuh anggaran yang cukup. Alhamdulillah hari ini kita sudah tanda tangani kesepakatan NPAD, mudah-mudahan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Anggaran 55 miliar itu kan cukup besar. Tentu kami sebagai penyelenggara akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tahapan demi tahapan dengan baik. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 26 November 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 26 November 2023. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan lebat berpotensi terjadi di Karo, Dairi, Simalungun, Pematang Siantar, Batu Bara, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Binjai, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Asahan dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Angin dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada akan terjadinya hujan dengan intensitas lebat di sebagian wilayah pesisir timur dan barat serta pegunungan wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi mengenai event Aquabike Jet Ski World Championship 2023 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pada set event Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di Kabupaten Dairi diselenggarakan tari cawan yang memecahkan rekor muri yang memperkenalkan kreasi ulos Dairi. Event Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di Kabupaten Dairi berlangsung meriah. Pada set event turut diselenggarakan tari cawan di Pantai Danau Toba, Silalahi yang diikuti 1.200 peserta terlihat menari cawan secara serentak di lokasi dermaga Silalahi. Gerakan tarian adat oleh seluruh peserta dengan serentak yang memecahkan rekor muri tari cawan dengan jumlah penari terbanyak di Indonesia.
Tari cawan merupakan warisan seni budaya tarian adat mempersembahkan untuk para raja yang dilantik dalam adat Batak. Juga disebut sebagai tarian sakral bagi masyarakat adat Batak. Selain pelaksanaan rekor muri tari cawan, pemerintah Kabupaten Deiri juga memperkenalkan kreasi kain ulos yang didesain secara modern. Event ini menjadi kesempatan emas bagi Kabupaten Deiri untuk mempromosikan potensi budaya, wisata, dan olahraga kepada dunia internasional. Pemandian air soda Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu tempat wisata pemandian yang dianggap langka dan unik karena airnya yang berbuih dan layaknya minuman soda. Pemandian ini hanya terdapat pada 2 lokasi di dunia, yakni di Tarutung, Indonesia dan negara Venezuela. Satu-satunya pemandian air soda yang ada di Indonesia berada di Desa Parbubu 1, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Keunikan dari pemandian air soda ini membuat banyak wisatawan berkunjung ke air soda. Pemandian air soda ini hanya terdapat 1 kolam dengan ukuran 6 kali 7 meter dengan kedalaman 1,65 meter. Air soda di objek wisata ini memiliki berbagai khasiat, mulai dari menghaluskan kulit sampai gatal-gatal, rematik, dan asam urat. Pengunjung pun akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan sawah yang luas dan jajaran bukit barisan serta udara yang segar. Pemandian air soda Tarutung ini dibuka untuk umum sejak tahun 1976. Salah seorang pengunjung, Rosinari, mengaku pemandian air soda ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Bahkan, ia tidak segan-segan untuk meminum air soda pada saat berenang karena meyakini berguna bagi kesehatan. Ia berharap agar pemandian air soda ini dapat dikelola dengan lebih baik sehingga lebih menarik minat para wisatawan. Soalnya pernah dibawa ke laboratorium dia untuk dia diteliti kan. Jadi kandungannya ada yang untuk obatnya pengapuran sama asam urat. Untuk kulit, kalau untuk kulit ada juga dia manfaatnya. Kalau untuk kulit dia mengobati jerawat bisa, gatal-gatal juga bisa. Harapan apa kami nanti ini ke depannya supaya diperbaiki karena banyak orang perantau yang ingin berkunjung ke air soda ini karena ini adalah salah satu yang ada di Indonesia, bahkan nomor 2 di dunia kalau nggak salah ya, ini nomor 2 di dunia. Jadi harapan kepada pemiliknya supaya diperbaiki, direnovasi, gimana lah supaya menarik minat para pendatang. Pengelola pemandian air soda, Restu Tobing, mengaku pengunjung setiap harinya mencapai 200 sampai dengan 300 orang dan hari libur bisa mencapai 500 sampai dengan 700 pengunjung. Sampai saat ini, pengelolaan yang dilakukan masih bersifat kekeluargaan dan belum terdapat campur tangan pemerintah. Itu makanya kita buat uang berenang. Jadi kan kalau dari dulu tuh nggak pernah ada uang berenang. Kalau dulu di sini sistemnya yang cukup pesan makan minum. Tapi sekarang hanya untuk pembangunannya, untuk perbaikannya ya kita tarif 5.000 per orang buat biaya berenang. Rencananya pemandian ini akan dikelola secara lebih baik agar menjadi destinasi wisata bagi masyarakat. Apalagi keberadaan air soda ini hanya satu-satunya di Sumatera Utara dan Indonesia. Pemirsa, menjelang kampanye pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Utara menetapkan zona larangan pemasangan KPK.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah mengeluarkan surat keputusan nomor 370 tahun 2023 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang langsung diserahkan ke pengurus Parpol, Bawaslu dan FKPD di lingkup kabupaten. Lokasi yang ditetapkan sebagai zona larangan pemasangan APK diantaranya tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung dan ruang terbuka hijau milik pemerintah, lembaga pendidikan, gedung sekolah dan universitas, median jalan atau jalur hijau sepanjang jalan 2 jalur dari Desa Gunung Selan sampai dengan Tanjung Raman. Kami ini adalah penyerahan SK sebenarnya, penyerahan SK tentang tempat pemasangan APK kampanye pemilu 2024. Sekaligus ini disosialisasikan dan didiskusikan dengan partai politik dan stakeholder agar kita nanti satu penafsiran tentang SK tersebut. Dedi Mulyadi berharap dengan telah ditetapkan lokasi pemasangan APK ini, peserta pemilu dapat memahami lokasi mana saja yang diizinkan untuk memasang alat kampanye guna menjaga keamanan, kedamaian, dan keindahan lingkungan. Pada masa kampanye yang akan berlangsung pada tanggal 28 November hingga 10 Februari mendatang. Aisyah Dini, TVRI Bengkulu melaporkan. Masih dari Bengkulu, pemirsa, mensiasati harga kedelai yang tinggi. Pengusaha pembuatan tempe di kota Bengkulu terpaksa harus memperkecil ukuran produksinya dibanding dari ukuran biasa. Pengusaha tempe mengaku tak berani menaikkan harga karena khawatir pelanggan lari. Tingginya harga kedelai yang terjadi sejak 1 bulan terakhir membuat Yusuf, salah seorang pengusaha tempe di Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, mengeluh. Karena saat ini harga kacang kedelai menyentuh harga Rp640.000 per karung. Meskipun harga kedelai terus naik, Yusuf tidak berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir sepi pembeli. Ia lebih memilih untuk memperkecil ukuran produksi dibandingkan menaikkan harga tempe agar tidak merugi. Yusuf menyebut kenaikan kacang kedelai ini disebabkan karena stok kedelai yang berkurang. Ya kalau pembuatannya mungkin kayak biasa kan, cuman untungannya aja agak kurang. Kalau dikurangi kan agak susah penjualan. Kita harga tahu tempe kan makanan menengah ke bawah. Jadi nggak bisa kita naikkan harga, saya nerima aja lah. Harga kacang kayak gini nih agak diperkecil dikit isinya. Oke, bukan. Sementara itu menurut Yusuf kenaikan harga kedelai ini masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Ia berharap harga kedelai dapat segera menurun agar produksi pembuatan tempe tidak mengalami kerugian. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Nisa Redi, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.